Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikutip dari hadis Al-Jasah yang diriwayatkan Sahih Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asra'at Usa'ah bab Ibnu Sayyad, ditafsirkan dahulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang bernama Tamim ad-Dari, seorang Nasrani yang masuk Islam, dan ia pernah menceritakan sebuah kejadian kepada Rasulullah tentang perjalanannya bersama 30 orang dengan kapal laut. Diceritakan kapal tersebut dipermainkan oleh ombak besar di tengah lautan selama 1 bulan hingga terdampar di sebuah pulau tengah laut dan bertemu dengan penghuni gua di pulau itu. Mohon izin sebelumnya, kisah di sini kami sensor mengingat durasi yang panjang. Singkat kisah, penghuni gua bertanya kepada rombongan Tamim ad-Dari, ceritakanlah kepadaku tentang Nukhil Bisin, sebuah kampung di negeri Sam, tepatnya di Palestina, sebelah sungai Tabriyah. Mereka, para rombongan, berseru kepada penghuni gua, dalam hal apa yang engkau tanyakan? Lalu penghuni gua berkata, aku bertanya tentang kurmanya apakah berbuah? Kemudian mereka menjawab, ya, berbuah lebat. Lalu penghuni gua berkata, ketahuilah kurma di sana nanti tidak berbuah. Dan penghuni gua melanjutkan pertanyaannya lagi, lalu bagaimanakah keadaan danau Tabriyah? Mereka rombongan balik tanya, apanya yang ingin engkau ketahui? Penghuni gua berkata, apakah danau itu ada airnya? Lalu rombongan Tamim ad-Dari menjawabnya, ya, airnya berlimpah. Kemudian penghuni gua itu berkata, air danau itu nanti akan habis. Penghuni gua melanjutkan pertanyaannya kembali, lalu bagaimanakah dengan mata air Jughar? Tamim ad-Dari menjawab, apa yang engkau maksudkan? Penghuni gua berkata, apakah mata air itu memancarkan air, dan apakah penduduk di sana bercocok tanam dengan memanfaatkan air tersebut? Lalu Tamim ad-Dari menjawabnya, ya, airnya banyak dan penduduk di sana bercocok tanam dengan airnya. Kemudian penghuni gua bertanya lagi, ceritakanlah kepadaku apa yang dilakukan oleh nabi yang diutus kepada bangsa yang buta huruf. Maksud di sini adalah bangsa Arab. Kemudian Tamim ad-Dari menjawabnya, dia telah keluar dari Makkah dan tinggal di Yatsrib. Dan penghuni gua bertanya lagi, apakah orang-orang Arab memeranginya? Tamim ad-Dari menjawabnya, ya, benar. Dan penghuni gua bertanya lagi, bagaimana dia melawan mereka? Tamim ad-Dari menjawabnya, dia telah menang atas orang-orang Arab dan sekarang mereka tunduk taat kepadanya. Lalu penghuni gua berkata, begitukah? Tamim ad-Dari menyautnya, ya, memang begitu. Kemudian penghuni gua itu berkata, ketahuilah, memang lebih baik mereka menaatinya. Penghuni gua berkata, sekarang aku beritahu kalian tentang diriku. Aku adalah Al-Masih. Telah hampir tiba waktunya aku diizinkan keluar, dan kalau aku keluar, aku menjelajahi bumi. Tidak satupun perkampungan yang tidak aku singgahi selama 40 hari kecuali Makkah dan Tayyibah. Kedua kota itu diharamkan bagiku memasukinya karena aku dihadang oleh malaikat dengan pedang terhunus untuk menghalangiku. Dan dari setiap jalan kedua kota itu terdapat malaikat yang menjaganya.
dalam kisah ini Fatimah berkata sambil menekan tongkatnya pada mimbar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini yakni Madinah adalah Thayyibah, ini adalah Thayyibah. Bukankah sebelumnya aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian? Dan orang-orang muslim pada saat itu menjawabnya, ya benar. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, cerita dari Tamim sangat menakjubkan hatiku, sangat sesuai dengan apa yang aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Makkah. Ketahuilah, dia Dajjal ada di Laut Syam atau Laut Yaman, tidak melainkan dari arah timur. Dia dari arah timur, dari arah timur. Fatimah binti Qais berkata, aku hafalkan ini dari Rasulullah sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam kisah hadis ini, penghuni gua tersebut diduga Dajjal. Dari itu ada yang mengatakan Pulau Socotra yang ada di Laut Yaman diduga tempat tinggal Dajjal. Pulau Socotra berlokasi sekitar 241 km dari Somalia yang penduduknya banyak pelaut handal, dan 354 km dari daratan Yaman. Pulau tersebut terletak di Samudra Hindia dengan jarak sekitar 80 km dengan sebelah timur tanduk Afrika dan 380 km di sekitar Jazirah Arab Selatan. Pulau ini jarang diketahui wisatawan karena tempat tersebut sulit untuk diakses, dan Pulau Socotra dijuluki tanah ajaib. Di dalamnya ada 800 spesies flora dan fauna langka. Socotra dalam bahasa Sanskerta artinya pulau kebahagiaan. Dalam bahasa Arab diterjemahkan Sukutra. Penduduk di pulau tersebut berasal dari Arab Selatan, Afrika, India, dan Somalia. Mereka menggunakan bahasa Sokatri yang diturunkan dan dilahirkan oleh Socotra sendiri. Terima kasih sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wahir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.